Setiap tahun, jutaan ton limbah kayu dihasilkan di seluruh dunia, dan sebagian besar bisa saja berakhir di tempat pembuangan sampah. Namun, disinilah sebuah kisah luar biasa dimulai. Transformasi serutan biasa, serpihan kayu, dan bahkan perabotan lama menjadi papan kuat yang menjadi dasar kenyamanan kita sehari-hari. Ini bukan sekedar produksi, ini adalah kehidupan kedua bagi kayu. Bayangkan gunungan bahan baku setinggi gedung 5 lantai yang lenyap ke dalam mesin-mesin monster baja, hanya untuk keluar dari sana dalam wujud baru. Dan sekarang, kami akan mengungkap semua rahasia proses ini, yang menggabungkan skala, presisi, dan sedikit keajaiban rekayasa. Semuanya dimulai di sebuah area bahan baku yang sangat luas, tempat dasar untuk papan masa depan terus-menerus berdatangan. Berlawanan dengan kepercayaan umum, kayu berkualitas tinggi hampir tidak pernah digunakan untuk produksinya. Sebaliknya, filosofi produksi adalah memberikan kehidupan kedua bagi limbah kayu. Tumpukan bahan baku yang mencapai ketinggian puluhan meter diangkut ke sini. Dasarnya adalah serpihan kayu teknis yang diperoleh dari kayu berkualitas rendah. Sebagian besar berasal dari limbah pabrik penggergajian, potongan pinggir, sisa papan, dan bilah-bilah tipis. Limbah pengolahan kayu, seperti serutan dan serbuk gergaji dari pabrik mebel, juga digunakan secara aktif. Arah penting lainnya adalah kayu daur ulang. Palet kayu tua, peti, dan bahkan perabotan bekas setelah dibersihkan secara menyeluruh mendapatkan kesempatan untuk hidup baru dalam komposisi papan partikel. Setiap batch bahan baku melewati kontrol kualitas yang ketat. Tahap pembersihan pertama adalah menghilangkan benda-benda logam. Separator elektromagnetik yang kuat menyaring aliran bahan baku, mengeluarkan paku, staples, dan fragmen logam lainnya. Selanjutnya, bahan baku melewati sistem penyaringan untuk menghilangkan pasir, batu, dan sampah lainnya. Jika dalam produksi digunakan kayu gelondongan utuh, misalnya sepanjang 6 meter, mereka pasti akan melewati mesin pengupas kulit kayu. Di dalam drum berputar raksasa atau dengan menggunakan pisau fresh khusus, kulit kayu dihilangkan. Langkah ini sangat penting karena kulit kayu memiliki struktur yang berbeda, mengandung banyak kotoran, dan secara signifikan memperburuk kualitas pengeleman. Kayu yang sudah disiapkan dan dibersihkan memulai perjalanannya di atas ban berjalan sepanjang ratusan meter, yang membawanya ke tahap transformasi mekanis pertama. Ia lenyap ke dalam mulut baja dari mesin pencacah raksasa, monster industri seukuran ruangan kecil. Berputar dengan kecepatan ribuan putaran per menit, pisaunya dengan sangat mudah melahap kayu, mengubah potongan utuh menjadi aliran serpihan homogen berukuran beberapa sentimeter. Tapi material ini baru setengah jadi, serpihan yang dihasilkan masih terlalu besar dan kasar. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah penghancuran sekunder yang lebih halus dan presisi, yang terjadi di mesin serut khusus atau gilingan. Disinilah, di tengah deru peralatan presisi tinggi, lahirlah serutan yang memberi nama pada produk akhir. Pada tahap ini, geometri serutan menjadi sangat penting. Untuk lapisan luar atau permukaan dari papan yang akan bertanggung jawab atas penampilannya, diperlukan serutan yang sangat halus, tipis, dan datar. Serutan ini diproduksi di mesin serut pisau yang secara harfiah mengiris serpihan tipis dari kayu menyerupai kepingan. Untuk lapisan dalam atau inti dari papan yang merupakan tulang punggung strukturalnya, digunakan serutan yang lebih besar dan lebih tebal. Ini menciptakan kerangka internal yang kuat yang memberikan papan kekakuan akhir, kekuatan lentur, dan kemampuan untuk menahan pengencang seperti sekrup dengan andal.
Massa serutan yang dihasilkan memiliki kelembapan yang bervariasi, yang tidak dapat diterima untuk pengeleman berkualitas. Oleh karena itu, semua serutan dikirim ke salah satu tahap terpenting, pengeringan. Biasanya, untuk ini digunakan pengering drum raksasa. Serutan masuk secara terus-menerus ke dalam drum yang berputar, di mana ia diembus oleh udara panas. Kelembapan akhir serutan harus berada dalam rentang yang sangat sempit, antara 2 hingga 6%. Jika serutan terlalu kering, ia tidak akan menyerap lem dengan baik. Jika terlalu basah, selama proses pengepresan panas, uap air berlebih dapat meledakkan papan dari dalam. Tibalah giliran komponen kunci yang akan mengubah massa serutan yang gembur menjadi papan monolitik, bahan pengikat. Paling sering, ini adalah resin sintetis. Serutan yang telah disortir masuk ke dalam mixer kontinu khusus. Di dalamnya, resin disemprotkan melalui nozzle, menciptakan kabut lem yang secara merata menyelimuti setiap partikel kayu. Dosis resin sangat penting dan biasanya mencapai 6 hingga 10% dari massa serutan kering. Serutan yang sudah dilapisi resin sekarang lengket dan siap untuk disatukan. Akhirnya, siap menjadi papan. Serutan diangkut ke mesin pembentuk masif, di mana dari partikel-partikel terpisah, lahirlah sebuah karpet serutan yang tak terputus. Disinilah terjadi keajaiban rekayasa dalam menciptakan struktur 3 lapis. Mesin pembentuk adalah kompleks yang rumit yang secara berurutan dan dengan presisi tinggi menaburkan serutan ke atas ban berjalan yang bergerak. Pertama, ia menciptakan lapisan bawah yang sangat rata menggunakan fraksi paling halus. Segera setelah itu, di atas dasar ini diletakkan lapisan tengah yang jauh lebih tebal yang terdiri dari serutan besar dan kuat. Sebagai penutup, seluruh karpet ini ditutupi dengan lapisan fraksi halus lainnya menciptakan cerminan dari lapisan bawah. Struktur yang dirancang dengan cermat ini, yang menyerupai sandwich, memberikan sifat unik pada papan di masa depan. Lapisan luarnya yang halus dan padat sangat ideal untuk pengamplasan lebih lanjut. Sementara lapisan dalamnya yang kuat memberikan papan kekakuan yang diperlukan. Karpet yang sudah terbentuk tetapi masih gembur melewati mesin pra-press, di mana ia dipadatkan secara signifikan. Pengepresan awal ini menghilangkan udara berlebih darinya dan memberikan bentuk yang nyaman untuk dimasukkan ke dalam mesin pres utama. Inilah puncak dari seluruh proses teknologi. Karpet yang sudah dipra-press dan dipotong-potong dimasukkan ke dalam mesin pres panas. Di dalam mesin pres, massa serutan secara bersamaan dipengaruhi oleh 2 faktor kuat, tekanan luar biasa yang mencapai puluhan kilogram per sentimeter persegi memadatkan serutan. Pada saat yang sama, lempengan-lempengan pres yang dipanaskan hingga suhu 200 derajat Celcius mentransfer panasnya ke karpet. Suhu tinggi ini mengaktifkan resin, memulai proses polimerisasi yang tidak dapat diubah. Lem cair langsung berubah menjadi polimer yang sangat keras dan kuat, yang secara permanen merekatkan jutaan partikel kayu menjadi satu. Selama periode singkat ini, karpet yang gembur berubah menjadi papan partikel yang panas, keras, dan benar-benar monolitik. Papan panas setelah keluar dari mesin pres tidak bisa langsung ditumpuk. Mereka perlu didinginkan secara bertahap untuk menghilangkan tegangan termal internal. Untuk ini, mereka ditempatkan di pendingin berbentuk kipas khusus, di mana mereka diembus udara selama beberapa jam. Langkah selanjutnya adalah kalibrasi dan pengamplasan. Papan melewati mesin pengamplasan dengan beberapa kepala, di mana sabuk abrasif lebar menghilangkan lapisan permukaan tipis, membawa papan ke ketebalan yang ditentukan secara presisi dan menciptakan permukaan yang sangat halus. Pada tahap akhir, papan teknologi besar dipotong menjadi format komersial standar dan tepinnya diratakan. Produk jadi melewati kontrol kualitas yang ketat. Hanya papan berkualitas yang diberi label dan dikirim ke gudang.
Setiap tahun, dunia menciptakan rantai jangkar raksasa yang mampu menahan kekuatan lebih dari 1.500 ton. Cukup untuk menahan seluruh rangkaian kereta api berisi batu bara. Satu mata rantai saja bisa memiliki berat lebih dari 500 kg dan tebalnya sebanding dengan batang pohon. Tapi bagaimana sepotong baja membara biasa bisa menjadi struktur sekuat ini? Ujian apa saja yang harus dilewati setiap meter dari ular baja ini sebelum berakhir di dasar samudra? Tetaplah bersama kami sampai akhir untuk melihat proses yang penuh dengan api, percikan, dan rahasia rekayasa sejati. Semuanya tidak dimulai di bengkel panas, melainkan di pabrik peleburan baja, di mana baja paduan khusus dilebur dari biji dan besi tua. Ini bukan logam biasa. Untuk memproduksi rantai yang akan menahan beban ribuan ton, diperlukan baja kelas tertinggi yang mampu menahan tidak hanya tarikan, tetapi juga kerapuhan pada suhu sangat rendah di perairan Arktik. Setelah peleburan dan analisis komposisi kimia, baja dituangkan ke dalam cetakan yang menghasilkan ingot silinder masif. Ingot-ingot ini, selagi masih panas, melewati mesin giling yang dengan kekuatan luar biasa, menekan dan meregangkan logam, mengubahnya menjadi batangan baja panjang berpenampang bulat. Diameter batangan ini bisa mencapai lebih dari 200 mm. Bengkel produksi adalah kerajaan api dan logam. Udara di sini dipenuhi oleh deru mesin dan bau tajam baja membara. Disinilah proses magis mengubah batangan lurus menjadi mata rantai yang melengkung dan tertutup terjadi. Pertama, batangan baja masuk ke dalam mulut neraka dari tungku induksi. Dalam hitungan menit, medan elektromagnetik yang kuat memanaskannya hingga suhu 1200 derajat Celcius. Logam menjadi plastis dan mudah dibentuk. Selanjutnya, batangan yang membara segera dimasukkan ke mesin pres pembengkok. Lengan-lengan hidrolik dengan mudah membengkokkannya, memberinya bentuk U yang khas. Kini tibalah momen kunci. Bilet berbentuk U yang masih panas dimasukkan melalui mata rantai terakhir yang sudah jadi dari rantai yang akan dibuat. Dengan cara ini, mata rantai saling terhubung satu sama lain. Setelah itu, ujung-ujung bilet berbentuk U disatukan dan dijepit erat dalam penjepit tembaga raksasa dari mesin las. Dimulailah proses pengelasan kontak. Arus listrik berkekuatan sangat besar dialirkan melalui titik sambungan. Logam di titik kontak langsung meleleh, yang disertai dengan kilatan menyilaukan dan semburan percikan api. Pada saat itu, mesin pres hidrolik dengan kekuatan ratusan ton menekan ujung-ujung yang meleleh secara harfiah menyatukannya di tingkat molekuler menjadi satu kesatuan. Di tempat las, terbentuk kelebihan logam yang disebut flash yang segera dipotong oleh pisau khusus. Selagi mata rantai masih mempertahankan suhu tinggi setelah pengelasan, di tengahnya dipasang sebuah penopang khusus, stud. Detail melintang ini tidak hanya memberikan kekakuan tambahan pada mata rantai, tetapi yang terpenting mencegah deformasi dan kekusutan selama penggunaan. Setelah pemasangan penopang, seluruh rantai atau bagian-bagiannya melewati proses perlakuan panas. Rantai dipanaskan kembali hingga suhu yang ditentukan secara presisi, lalu didinginkan secara tiba-tiba di dalam kolam air besar. Proses ini, yang dikenal sebagai pengerasan, quenching, membuat baja menjadi sangat keras, tetapi pada saat yang sama juga rapuh. Untuk menghilangkan kerapuhan ini, rantai dipanaskan lagi, tetapi ke suhu yang lebih rendah dan dibiarkan mendingin perlahan di udara. Tahap ini disebut tempering. Tidak ada 1 meter pun dari rantai raksasa yang meninggalkan pabrik tanpa melalui serangkaian pengujian yang sangat ketat. Ini adalah jaminan bahwa ia tidak akan gagal pada saat kritis. Pertama, seluruh rantai menjalani apa yang disebut uji beban pembuktian, proof flow test. Rantai dipasang di mesin uji khusus, sebuah bangku hidrolik raksasa sepanjang puluhan meter.
mesin mulai meregangkan rantai dengan kekuatan yang jauh melebihi beban kerja nominalnya. Inspektur dengan cermat memeriksa rantai, mencari tanda-tanda deformasi apapun. Namun yang paling dramatis adalah uji putus, breaking test. Dari batch yang sudah jadi, dipotong sampel uji yang terdiri dari beberapa mata rantai. Sampel itu dipasang di bangku yang sama dan ditarik hingga putus. Suara retakan yang memekakkan telinga dari logam yang putus bukanlah tanda kegagalan, melainkan konfirmasi terbaik dari kualitas seluruh batch. Setelah pengujian mekanis, setiap mata rantai diperiksa menggunakan ultrasonik untuk mendeteksi cacat internal tersembunyi. Hanya setelah berhasil melewati semua tahap ini, rantai tersebut mendapatkan sertifikat kualitas. Saat dimuat ke transportasi, ia terlihat seperti ular baja yang sedang tidur, siap memulai tugas sunyinya di kedalaman lautan. Untuk rantai kelas tertinggi, beban ini bisa melebihi 1.000 ton. Ini berarti rantai diregangkan dengan kekuatan yang setara dengan berat 3 pesawat Boeing 747. Beban putus minimum untuk produk semacam ini seringkali melebihi 1.500 ton. Di balik setiap mata rantai raksasa, ada dunia angka yang mengesankan. Satu mata rantai jangkar kelas tertinggi bisa memiliki diameter batangan baja lebih dari 200 mm. Berat satu mata rantai seperti itu dengan mudah melebihi 500 kg, lebih berat dari sebuah piano grand kecil. Namun, rantai tidak diukur per buah, melainkan per segmen. Satu segmen laut standar atau shackle memiliki panjang 27,5 meter. Rantai jangkar lengkap untuk sebuah supertanker bisa terdiri dari 12 atau 15 segmen seperti itu, mencapai panjang total lebih dari 400 meter. Berat totalnya dengan mudah melebihi 200 atau 250 ton sebanding dengan berat 2 paus biru dewasa. Setiap tahun, lebih dari 500 juta ton kaca diproduksi di seluruh dunia. Tanpanya, tidak akan ada jendela, ponsel pintar, mobil, atau gedung pencakar langit. Namun, sedikit yang tahu bahwa jalan menuju transparansi sempurna ini tidak dimulai dari kaca, melainkan dari pasir panas yang dilebur dalam tungku pada suhu lebih dari 1.600 derajat Celcius. Ini bukan sekedar produksi, melainkan alkimia modern. Jutaan ton pasir berubah menjadi lautan kaca cair yang mengapung di atas timah cair untuk menciptakan permukaan yang sangat halus. Rahasia proses ini akan Anda ketahui di sini. Sebelum pasir panas menjadi jendela transparan, semuanya dimulai dari tambang. Bahan baku utama untuk kaca apung, float glass, adalah pasir kuarsa berkualitas tinggi. Pasir ini harus hampir murni sempurna, dengan kandungan silikon dioksida lebih dari 99,5%. Pasir seperti ini ditambang dari deposit khusus, biasanya jauh di bawah tanah. Salah satu yang paling berharga adalah pasir Ottawa dari Illinois. Putih pucat, halus seperti tepung, dan sangat murni. Tambang bekerja seperti sarang semut raksasa. Ekskavator menggali lapisan tanah, dan truk dam kelas 40 ton mengantarkan pasir ke unit penghancur. Kemudian dilakukan pengayakan kering. Pasir dibersihkan dari batu dan kotoran sekecil apapun. Selain pasir, ada beberapa komponen lain dalam komposisi kaca. Soda abu menurunkan suhu leleh. Bahan ini diangkut dari deposit garam, khususnya dari Wyoming, dalam karung 23 kg atau dalam jumlah besar. Batu kapur menstabilkan struktur. Bahan ini dipasok dari tambang batu dan dihancurkan hingga menjadi bubuk berdiameter kurang dari 1 mm. Komposisi ini juga mencakup dolomit, aluminium oksida, sendawa, dan limbah kaca, yang disebut culet. Penggunaannya dapat mengurangi konsumsi energi untuk peleburan hingga 25%. Setelah pemurnian awal, semua komponen dicampur dalam proporsi yang tepat yang dijaga sebagai rahasia produksi. Sebuah mixer raksasa seukuran gedung 2 lantai menyiapkan adonan kaca. Campuran yang sudah jadi diangkut ke pabrik dengan truk, terkadang dengan kereta api, atau bahkan dengan tongkang.
Suhu penyimpanan harus terkendali, tidak boleh ada kelembaban. Gudang ini menyerupai silo biji-bijian steril dengan kapasitas sekitar 560 meter kubik per unitnya. Selanjutnya, campuran secara otomatis dimasukkan ke dalam tungku peleburan kaca, di mana hanya dalam beberapa menit, semua yang kemarin masih berupa pasir dan debu akan berubah menjadi laukan kaca yang mendidih. Campuran tersebut tiba di jantung produksi, tungku peleburan kaca. Ini adalah gunung berapi industri sejati, panjangnya lebih dari 60 meter dengan suhu hingga 1600 derajat Celcius di pusat peleburan. Bahan baku dimasukkan secara otomatis, beberapa ton per jam. Dalam 9 hingga 12 meter pertama tungku, terjadi peleburan. Komponen-komponen meleleh dan menyatu menjadi massa kental yang membara. Selanjutnya, zona homogenisasi. Massa diaduk dan dimatangkan hingga semua gelembung dan gumpalan hilang. Dan setelah itu, massa tersebut mengalir dengan tenang ke atas, logam. Disinilah keajaiban dimulai. Pada tahap kedua, massa masuk ke dalam bak berisi timah cair yang dipanaskan hingga 1100 derajat. Kaca benar-benar mengapung di atas logam, menyebar menjadi pita yang seragam. Berkat tegangan permukaan dan kerataan sempurna timah, terbentuklah permukaan yang sangat halus di kedua sisi, tanpa perlu dipoles, tanpa tekanan. Ketebalan dikontrol dengan cara ditarik. Roll khusus atau medan elektromagnetik meregangkan atau sebaliknya menekan pita kaca. Dengan cara ini, kaca dengan ketebalan dari 1,5 hingga 19 mm dapat dihasilkan. Panjang bak timah lebih dari 45 meter, dan kaca perlahan mengapung di atasnya dengan kecepatan hingga 7,5 meter per menit sambil mendingin hingga suhu 540 derajat Celcius. Ini adalah momen yang sangat kritis. Namun, bahkan pada tahap ini, kaca belum siap. Selanjutnya, zona anil. Pita kaca melewati terowongan panjang, di mana ia didinginkan beberapa derajat per menit untuk menghilangkan semua tegangan internal. Jika ini tidak dilakukan, kaca nantinya bisa retak dengan sendirinya. Permukaannya seperti permukaan es yang mulus tanpa goresan sedikit pun. Ukuran lembarannya mengesankan, lebar hingga 3 meter dan panjang lebih dari 9 meter. Dalam kondisi ini, kaca masuk ke zona pemotongan. Sebelum dipotong, sistem pemindaian komputer menganalisis seluruh permukaan, mencari retakan mikro, inklusi, dan tegangan. Setiap temuan berarti satu lembar kaca ditolak. Pemotongan tidak dilakukan secara mekanis. Kini digunakan laser atau pemotong roda, pisau mikro mirip dengan berlian, membuat goresan dan kemudian tekanan ringan mematahkan kaca tepat di sepanjang jalur tersebut. Terkadang, lembaran dipotong langsung sesuai pesanan. Misalnya, 60 x 90 cm untuk kaca bangunan atau seukuran layar untuk Tesla. Yang lain dibuat dalam format standar untuk gudang, di mana mereka disimpan secara vertikal di rak dengan bantalan karet. Setelah pemotongan, tahap kalibrasi. Lembaran diperiksa ketebalannya, geometrinya, dan kelurusan tepinya. Kamera beresolusi tinggi memindai setiap sentimeter. Laser menganalisis sudut. Tangan manusia hampir tidak terlibat di sini. Hanya pada tahap akhir, ketika pekerja dengan sarung tangan memberi label pada lembaran yang sempurna. Di dunia di mana kaca memiliki transparansi sempurna, penandaan adalah nama, paspor, dan tanda tangan pembuatnya dalam satu kesatuan. Di zona penandaan inilah setiap kaca diberi identitas, di mana, kapan, oleh siapa, dan untuk apa ia dibuat. Metode yang paling umum adalah ukiran laser. Laser khusus membakar titik-titik mikroskopis di permukaan, menciptakan tulisan buram yang tidak bisa dihapus. Ketebalan hurufnya kurang dari 2,5 mm. Tulisan ini tidak dapat dihilangkan tanpa merusak kaca. Itulah sebabnya sering digunakan sebagai kode anti perusakan. Ukiran sandblast digunakan untuk kaca dekoratif atau premium. Melalui stensil, bahan abrasif disemprotkan ke kaca di bawah tekanan, membentuk tanda buram yang timbul. Ada juga penandaan dengan tinta keramik. Metode ini digunakan pada tahap sebelum pengerasan. Cat khusus diaplikasikan dengan metode cetak,
kemudian dibakar pada suhu lebih dari 1100 derajat. Penandaan seperti ini berwarna, terlihat jelas dan sangat tahan lama, tidak luntur, tidak terhapus, dan tidak pudar. Penandaan bisa bersifat teknis maupun merek. Misalnya, di jendela rumah-rumah mewah, logo produsen seringkali dengan bangga dibiarkan terlihat. Dalam beberapa proyek, penandaan bahkan digunakan untuk kontrol keaslian. Misalnya, kaca untuk mobil lapis baja atau gedung pemerintah diberi nomor seri dan kode QR. Tahap terakhir, dokumentasi. Setiap lembar kaca mendapat catatan dalam sistem, seperti di rumah sakit. Pasien apa, kapan lahir, apa saja sifatnya, dan kemana ia akan pergi. Ini penting karena kaca tidak selalu langsung dikirim. Beberapa batch disimpan selama berbulan-bulan hingga tiba waktunya. Setiap detik, lebih dari 3 miliar gigabyte data ditransmisikan di seluruh dunia. Tapi tahukah Anda bahwa semua ini berkat seutas benang yang lebih tipis dari rambut manusia? Dan bahwa benang ini berawal dari pasir biasa. Bukan pasir pantai, melainkan kuarsa yang sangat murni, di mana hanya ada satu partikel pengotor untuk setiap 1 juta partikel. Untuk menciptakan serat optik yang membawa cahaya dengan kecepatan lebih dari 300.000 km per detik, diperlukan perjalanan melalui uap kimia, laboratorium steril, tungku dengan suhu 2500 derajat, dan laser yang memantau setiap retakan mikro. Proses ini lebih mirip dengan produksi pesawat luar angkasa daripada kabel. Tapi inilah yang menjadi dasar internet yang Anda gunakan saat ini. Untuk menciptakan seutas benang yang mampu mentransmisikan cahaya dengan kecepatan hampir 300.000 km per detik, kita harus mulai dari pasir. Tapi bukan sembarang pasir, melainkan pasir kuarsa yang sangat murni, di mana bahan utamanya adalah silikon dioksida. Untuk produksi serat optik, digunakan pasir dengan kandungan silika lebih dari 99,9%, yang berarti dalam 1 juta partikel hanya ada 1 partikel pengotor. Bayangkan saja, dalam setiap kilogram bahan baku tidak lebih dari beberapa miligram pengotor. Dan ini sangat penting, karena bahkan partikel logam asing sekecil apapun dapat menyebabkan penyebaran atau penyerapan cahaya. Dan sinyal yang seharusnya menempuh jarak hampir 100 km tanpa penguatan akan hilang begitu saja. Bahan baku untuk serat optik tidak hanya dicuci atau disaring, ia dimurnikan di tingkat molekuler. Seringkali produsen menggunakan kimia gas. Pasir kuarsa diubah menjadi gas silikon tetraklorida, yang kemudian didistilasi, disaring, dan diendapkan dalam bentuk uap paling murni. Dan baru setelah itu diubah kembali menjadi kaca. Tambahkan kontrol suhu, kelembapan, dan aliran udara yang ketat di dalam ruang bersih, dan Anda akan mendapatkan gambaran betapa jauhnya ini dari pantai berpasir biasa. Laboratorium produksi lebih mirip zona steril NASA daripada bengkel kaca. Dan semua ini demi memastikan tidak ada satupun cacat di setiap meter serat di masa depan. Silinder kaca transparan besar yang nantinya akan dilelehkan dan ditarik menjadi benang yang sangat tipis adalah preform serat optik. Bilet kaca raksasa ini dibuat dengan metode yang disebut deposisi uap. Di dalam tungku besar, udara dicampur dengan gas-gas yang sangat murni. Uap ini masuk ke permukaan bagian dalam sebuah tabung transparan yang dipanaskan dengan sangat kuat. Ketika uap menyentuh dinding yang panas, mereka mengendap dan berubah menjadi tetesan-tetesan kecil kaca seperti embun yang berkumpul di daun di pagi hari. Perlahan-lahan, tetesan-tetesan ini menumpuk lapis demi lapis, hingga di dalam tabung terbentuk lapisan kaca yang tebal. Kemudian, tabung ini dipanaskan lebih kuat lagi, dan ia menyatu menjadi batangan padat yang utuh. Inilah preform kita.
Preform ditempatkan di dalam tungku khusus di mana suhunya mencapai sekitar 2600 derajat Celcius. Suhu ini begitu tinggi sehingga kaca menjadi lunak dan mulai meleleh, seperti karamel di atas kompor. Ketika ujung preform meleleh, setetes kaca cair mulai menetes darinya. Tetesan ini dengan sangat hati-hati ditarik ke bawah dan darinya terbentuklah seutas benang yang sangat tipis. Benang ini, serat optik, ditarik dengan kecepatan sekitar 300 meter per menit. Bayangkan, itu lebih cepat dari gerakan seorang pesepeda di kota. Penting agar benang memiliki ketebalan yang sama di sepanjangnya. Ketebalan serat optik biasanya sekitar 125 mikron. Ini sangat tipis. Sebagai perbandingan, rambut manusia rata-rata memiliki ketebalan sekitar 100 mikron. Untuk menjaga diameter ini tetap terkendali, ada perangkat khusus dalam prosesnya. Mereka memantau benang secara real-time dan mengukur ketebalannya. Jika benang mulai menjadi lebih tebal atau lebih tipis, sistem secara otomatis mengubah kecepatan penarikan atau suhu tungku untuk memperbaikinya. Setelah serat optik ditarik dan menjadi benang transparan yang tipis, ia perlu dilindungi. Serat ini sangat tipis dan rapuh. Oleh karena itu, segera setelah ditarik, ia dilapisi dengan lapisan pelindung khusus. Benang tipis ditarik dari tungku. Setelah tungku, ia langsung masuk ke mesin pelapis, perangkat khusus yang mengenakan selubung plastik pada benang. Serat optik masuk ke bagian khusus mesin yang disebut kepala pelapis. Ini seperti tabung kecil atau nozzle. Di dalamnya terdapat bahan pelindung cair. Ketika serat melewati tabung ini, lapisan polimer cair dituangkan secara merata di atasnya. Lapisan pelapis ini biasanya terdiri dari dua bagian. Lapisan primer adalah lapisan yang sangat lunak dan elastis yang meredam guncangan mekanis. Lapisan sekunder lebih keras dan lebih kuat, ia melindungi dari pengaruh eksternal, debu, dan goresan. Setelah lapisan cair diaplikasikan, serat melewati roll pembentuk khusus. Mereka mengatur ketebalan dan kerataan lapisan. Setelah polimer diaplikasikan dan dibentuk, serat melewati zona sinar ultraviolet. Di sini, polimer di bawah pengaruh lampu UV langsung mengeras. Proses ini disebut polimerisasi. Siapa di antara Anda yang melakukan manikur tahu bagaimana ini terjadi? Lampu ultraviolet mengaktifkan reaksi kimia dalam polimer. Berkat ini, lapisan dengan cepat menjadi keras, namun tetap mempertahankan elastisitasnya. Ini adalah proses yang sangat cepat. Lapisan mengeras dalam hitungan sepersekian detik. Metode ini tidak memanaskan serat sehingga tidak merusaknya. Seluruh mesin dilengkapi dengan sensor dan sistem kontrol. Mereka terus-menerus mengukur ketebalan lapisan dan kecepatan suplai serat. Di ujung dari semua keajaiban teknologi ini, terdapat modul penggulung yang berputar dengan deru yang mirip suara mesin jet dalam miniatur. Serat yang menyerupai sutra transparan dengan rapi dan presisi diletakkan gulungan demi gulungan. Gulungan bergerak dengan mulus ke kiri dan ke kanan dengan presisi milimeter. Di sekelilingnya ada sensor, laser, dan kamera. Mereka dengan cermat mengawasi agar serat diletakkan dengan rata dan tidak terpelintir. Setiap menit, lapisan-lapisan baru ditambahkan ke gulungan. Bayangkan, dalam beberapa jam sudah ada beberapa kilometer serat yang sangat tipis dan hampir tak terlihat. Dan semua ini tanpa satupun putus, tanpa satupun goresan.
Sebelum mulai dipasang menjadi kabel, serat dari gulungan dengan hati-hati dipindahkan ke lini produksi. Karena satu kabel biasanya berisi beberapa serat, benang-benang tunggal digabungkan menjadi pita atau modul. Pita atau bundel ini kemudian ditempatkan di dalam tabung penyangga, buffer tubes. Ini adalah saluran plastik tipis dan fleksibel yang memberikan ruang bagi serat untuk bergerak mikro. Ini penting karena saat suhu berubah atau kabel ditekuk, serat sedikit memuai atau menyusut. Di dalam tabung ini juga bisa ditambahkan gel yang menolak air dan menyerap getaran. Di sekeliling tabung penyangga ditambahkan elemen penguat. Serat kaca atau Kevlar ini adalah benang yang sangat kuat yang melindungi kabel dari tarikan. Kawat logam diperlukan untuk kekuatan mekanis tambahan. Batang pusat adalah elemen kaku di tengah yang menjaga bentuk kabel. Semua ini dibungkus dengan selubung luar. Ini adalah tabung plastik atau polietilen padat yang tahan terhadap sinar ultraviolet, kelembapan, hewan pengerat, dan perubahan suhu. Kabel diuji, kapasitas setiap serat diperiksa, begitu juga kekuatan tekuk dan ketahanan terhadap kelembapan. Kemudian, kabel digulung ke drum besar, diberi label, ditambahkan dokumen teknis, dan siap untuk diangkut dan dipasang. Bagaimana jika rumput bisa lebih kuat dari baja dan lebih lembut dari sutra? Bagaimana satu tanaman bisa berubah menjadi lantai yang tahan pukulan palu dan pada saat yang sama menjadi kain yang lebih sejuk dari katun? Bambu tumbuh begitu cepat sehingga terkadang bertambah 1 meter dalam sehari. Dan satu perkebunan dapat menghasilkan panen selama puluhan tahun tanpa perlu penanaman ulang. Setiap tahun, lebih dari 30 juta ton produk dibuat darinya. Mulai dari jembatan dan rumah hingga sikat gigi dan mobil. Tapi ada satu hal yang bahkan tidak diceritakan oleh produsen terbesar sekalipun. Jika Anda menonton sampai akhir, Anda akan mengetahui rahasia yang akan mengubah pandangan Anda tentang tanaman yang menakjubkan ini. Semuanya dimulai di perkebunan bambu yang luas, yang menempati jutaan hektar di seluruh dunia. Ini bukan semak belukar yang kacau, melainkan pertanian yang dikelola dengan cermat. Berbeda dengan hutan, bambu tidak memerlukan penanaman ulang. Ketika satu batang atau cum ditebang, sistem akarnya yang bercabang, yang disebut rimpang, segera menumbuhkan tunas baru. Ini menjadikannya salah satu sumber daya paling berkelanjutan di planet ini. Terlebih lagi, hutan bambu menyerap 35% lebih banyak karbon dioksida dan menghasilkan 35% lebih banyak oksigen daripada area pohon dengan luas yang sama. Para pemanen yang dipersenjatai dengan parang sederhana atau gergaji tangan secara selektif hanya menebang batang yang sudah matang. Satu batang dewasa seperti itu bisa mencapai ketinggian 18 meter dan berat lebih dari 45 kg, yang membuat transportasinya menjadi tugas logistik yang rumit. Ketika menara-menara hijau ini tiba di tempat pengolahan, dimulailah transformasi radikal mereka. Pertama, batang-batang panjang dipotong menjadi bagian-bagian yang mudah dikelola. Kemudian, mereka dimasukkan ke mesin khusus yang dengan suara retakan yang memekakkan telinga, membelah bagian-bagian bulat menjadi bilah-bilah panjang. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan kulit hijau luar dan sekat-sekat internal, yang menyisakan bilah-bilah bambu yang bersih dan terang. Namun, di dalam bilah-bilah ini masih tersembunyi musuh keawetan, pati dan gula, yang merupakan makanan favorit bagi serangga dan jamur. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan kulit hijau luar dan sekat-sekat internal, yang menyisakan bilah-bilah bambu yang bersih dan terang. Namun, di dalam bilah-bilah ini masih tersembunyi musuh keawetan, pati dan gula, yang merupakan makanan favorit bagi serangga dan jamur. Setelah itu, bilah-bilah tersebut dikirim untuk dikeringkan.
Beberapa produsen mengeringkannya di udara terbuka, tetapi untuk skala industri, mereka dimasukkan ke dalam oven pengaring raksasa, di mana mereka menghabiskan beberapa hari hingga tingkat kelembabannya turun dari 50% menjadi 8 atau 10% yang ideal. Tahap ini sangat penting karena kelembaban sisa apapun dapat menyebabkan deformasi dan keretakan pada produk jadi. Namun, perjalanan dari batang setinggi 18 meter menjadi papan lantai yang mulus memerlukan rekayasa yang lebih mengesankan lagi. Bilah-bilah yang sudah kering melewati mesin fries yang memberinya bentuk persegi panjang yang sempurna. Selanjutnya, dimulai proses yang mirip dengan pembuatan lasanya industri. Di sini, bilah-bilah bambu tidak hanya direkatkan, tetapi sepenuhnya dihancurkan menjadi serat-serat panjang, dicampur dengan resin ramah lingkungan, dan dimasukkan ke dalam mesin pres baja raksasa. Di bawah tekanan luar biasa yang mencapai lebih dari 200 kg per cm persegi dan suhu tinggi, massa ini berubah menjadi balok monolitik yang sangat padat. Kekerasan lantai seperti ini menurut skala jangka bisa melebihi 5.000 unit, yang membuatnya lebih dari 3 kali lebih keras dari kayu ek dan lebih tahan gores daripada sebagian besar jenis kayu tradisional. Namun, kekerasan hanyalah salah satu sisi dari bambu. Kekuatan super lainnya adalah kemampuannya untuk berubah menjadi sesuatu yang luar biasa lembut dan halus seperti sutra. Namun, kekerasan hanyalah salah satu sisi dari bambu. Kekuatan super lainnya adalah kemampuannya untuk berubah menjadi sesuatu yang luar biasa lembut dan halus seperti sutra. Proses ini, yang dikenal sebagai proses viskosa, dimulai dengan menghancurkan bahan baku bambu menjadi pulp selulosa. Pulp ini kemudian direndam dalam larutan natrium hidroksida dan kemudian karbon disulfida yang mengubahnya menjadi cairan kental dan pekat. Cairan ini, yang mirip dengan madu, ditekan melalui lubang-lubang sangat kecil di piringan logam yang disebut spinneret. Bayangkan sebuah pancuran mikroskopis. Saat keluar dari lubang, untayan-untayan tipis ini masuk ke dalam bak berisi asam sulfat, di mana mereka langsung mengeras, berubah menjadi serat-serat yang sangat panjang. Serat-serat ini kemudian dicuci, diputihkan, dikeringkan, dan dipintal menjadi benang, yang kemudian ditenun menjadi kain. Setiap tahun, lebih dari 30 juta ton bambu dipanen di seluruh dunia, dan angka ini terus bertambah. Dari talenan dapur dan sikat gigi, hingga perancah bangunan yang mampu menahan berat beton dan komponen dalam mobil kelas premium, rumput raksasa ini menunjukkan fleksibilitasnya. Ini adalah bukti bagaimana alam yang dipadukan dengan kecerdikan manusia dapat menawarkan solusi yang berkelanjutan, kuat, dan indah untuk berbagai macam tugas, mengubah jerami yang tumbuh cepat menjadi emas dunia modern. Bambu tumbuh baik di alam liar maupun di perkebunan yang dibuat khusus. Bambu dibudidayakan untuk produksi bahan bangunan, tekstil, kertas, barang-barang interior, dan sebagai sumber biomasa. Di alam liar, ada lebih dari 1.000 spesies bambu. Ini adalah tanaman hijau abadi yang termasuk dalam keluarga rumput-rumputan. Bambu dikenal dengan pertumbuhannya yang sangat cepat. Beberapa spesies bisa tumbuh beberapa puluh sentimeter dalam sehari. Bambu berbunga sangat jarang, dan setelah berbunga dan berbuah, tanaman biasanya mati. Menanam bambu memerlukan pengetahuan dan perawatan tertentu, termasuk penanaman yang benar, penyiraman teratur, dan pemilihan varietas yang tepat untuk kondisi iklim tertentu. Setiap tahun, Jepang memproduksi jutaan ton baja. Namun, hanya sebagian kecil yang menjadi jantung dari keajaiban rekayasa modern. Rel untuk kereta super cepat Shinkansen. Bayangkan sebuah tungku yang lebih besar dari gedung 5 lantai, dipanaskan hingga 1.500 derajat Celcius. Tempat besi dan karbon meleleh. Lautan api ini berubah menjadi rel sepanjang 100 meter, begitu presisi sehingga menentukan kelancaran kereta berkecepatan 320 km per jam.
Namun, rahasia sebenarnya adalah bagaimana para insinyur Jepang menyambungkan rel-rel ini menjadi satu jalur utuh sepanjang 1,5 kilometer. Ingin tahu bagaimana mereka menciptakan rel yang seolah tanpa sambungan, tanpa suara jedak-jeduk khas kereta api? Saksikan hingga akhir. Kita memasuki sebuah pabrik baja raksasa di Jepang. Udara terasa berat, campuran panas, baja, dan deru mesin-mesin perkasa. Di hadapan kita, sang tokoh utama, tungku peleburan baja, sebesar gedung 5 lantai. Bentuknya menyerupai kawah gunung berapi, berpijar hingga berwarna putih menyilaukan. Di dalamnya, campuran besi dan karbon meleleh pada suhu lebih dari 1.500 derajat Celcius. Dengan suara gemuruh, logam cair itu dituangkan ke dalam cetakan khusus, bagaikan sungai lava oranye terang. Para pekerja terlihat sangat kecil di tengah mesin-mesin raksasa. Setelah baja meleleh, ia mulai mendingin dan berubah menjadi bongkahan padat yang masih sangat panas. Bongkahan ini seukuran balok tebal beberapa meter, kemudian dimasukkan ke mesin penggiling. Mesin penggiling adalah mesin raksasa, seperti penggilingan tebu berukuran masif, namun rolnya terbuat dari baja berat yang menekan dan meregangkan logam. Suara gemuruh semakin keras saat mesin melahap bongkahan pijar. Dengan suara gesekan yang dalam, logam panas mulai ditarik memanjang. Secara bertahap, balok ini menjadi lebih panjang, lebih tipis, dan lebih rata. Akhirnya, ia berubah menjadi rel panjang, sekitar 100 meter. Permukaan rel ini harus benar-benar mulus, karena jika ada sedikit saja lengkungan, kereta Shinkansen tidak akan meluncur mulus, melainkan akan berguncang seperti mobil di jalanan yang rusak. Setelah digiling, rel masih panas. Uap mengepul darinya, terdengar suara desis seperti air di wajan panas. Namun, ini adalah bentuk yang hampir jadi, panjang, berat, dan mulus. Siap untuk diperiksa, dihaluskan, dan menjadi bagian dari jalur kereta tercepat di dunia. Untuk mengurangi jumlah sambungan yang menimbulkan bising dan aus, Jepang memakai metode pengelasan khusus. Beberapa rel disatukan menjadi satu jalur yang sangat panjang, hingga 1.500 meter, membuatnya seolah tak berujung. Proses ini bertujuan mengubah potongan-potongan rel menjadi satu jalur utuh. Jenis sambungan inilah yang menghilangkan suara jedak-jeduk khas kereta dan menciptakan efek luncuran yang mulus. Proses pengelasan terjadi dalam beberapa tahap. Yang paling umum adalah pengelasan termit, teknologi yang andal dan spektakuler. Dua ujung rel ditempatkan saling berhadapan, dengan celah beberapa milimeter. Permukaan sambungan dibersihkan secara teliti dari karat, debu, dan kotoran. Ujung rel harus benar-benar rata. Selanjutnya, di sekitar titik sambungan dipasang cetakan khusus dari bahan tahan api. Cetakan ini akan menahan logam cair selama reaksi. Ke dalam wadah di atas sambungan, dimasukkan campuran termit, bubuk aluminium, dan oksida besi. Ketika dinyalakan, terjadi reaksi yang menghasilkan suhu lebih dari 2.500 derajat. Hasilnya adalah besi cair yang mengalir dan mengisi celah antar rel, menyatukannya secara molekuler. Reaksi ini berlangsung beberapa menit.
Selama itu, terdengar suara mendesis dan nyala api terang membubung di atas sambungan. Terlihat seperti letusan gunung berapi mini. Setelah logam mengeras dalam 10 menit, cetakan dilepas dan kelebihan logam dipotong. Sambungan tersebut kemudian digosok hingga permukaannya sangat halus agar roda kereta tidak merasakan transisi. Sambungan yang sudah jadi diperiksa dengan laser dan sensor ultrasonik untuk mencari retakan mikro. Rel ini dipasang sebagai satu blok utuh, sehingga mengurangi biaya perbaikan dan risiko gangguan. Di dunia di mana waktu sangat berharga, insinyur Shinkansen menciptakan jalur lempengan beton. Alih-alih batu kerikil biasa, mereka memakai lempengan beton raksasa yang kokoh. Lempengan ini memiliki ketebalan hingga 66 cm. Para ahli dari Jepang juga menciptakan solusi cerdas, elemen enkapsulasi. Bayangkan sebuah dudukan logam yang memeluk rel dengan erat. Dudukan ini tidak hanya menahan rel, tetapi juga mengisolasinya dari getaran dan listrik. Bagian paling cerdas adalah yang tidak terlihat. Di antara lempengan beton dan pondasi, diletakkan lapisan peredam yang berfungsi seperti peredam kejut raksasa. Di dalam terowongan, jalur lempengan ini sangat menghemat biaya. Ketinggian jalur yang lebih rendah berarti terowongan yang lebih kecil, yang mengurangi biaya konstruksi hingga 30%. Transportasi bantalan rel ke lokasi pemasangan dilakukan dengan beberapa cara. Untuk jarak pendek, digunakan truk khusus dengan derek. Untuk rute panjang, digunakan platform kereta api. Keamanan selama transportasi sangat penting. Satu bantalan beton memiliki berat sekitar 75 kg dan diangkat oleh mesin khusus untuk menghindari kerusakan. Di lokasi konstruksi, proses pemasangan dimulai dengan persiapan pondasi. Untuk jalur lempengan yang digunakan Shinkansen, bantalan dipasang di atas lempengan beton yang telah disiapkan sebelumnya. Setiap bantalan diposisikan dengan presisi hingga 6 mm. Penyimpangan sekecil apapun dapat menyebabkan masalah pada kecepatan lebih dari 300 km per jam. Pemasangan dilakukan oleh tim khusus menggunakan peralatan presisi. Pertama, titik-titik tumpu dipasang setiap 60 cm, jarak standar untuk jalur cepat. Setiap bantalan diikat ke pondasi dengan baut jangkar berdiameter 2,5 cm yang ditanam sedalam 15 cm ke dalam lempengan beton. Proses ini juga harus terintegrasi dengan sistem listrik dan persinyalan. Bantalan memiliki saluran khusus untuk kabel serta isolator untuk mencegah korsleting. Para pemasang harus memperhitungkan lokasi semua sistem, termasuk saluran drainase. Tahap akhir meliputi pemasangan bantalan peredam getaran. Elemen karet baja ini mengurangi getaran dari kereta ke struktur di sekitarnya. Setelah pemasangan selesai, seluruh jalur diuji oleh kereta ukur khusus yang bergerak dengan kecepatan tinggi dan mencatat penyimpangan sekecil apapun. Meskipun lebih dari 120.000 kereta melintas setiap tahun, keterlambatan rata-rata hanya 36 detik. Selama 50 tahun, kecepatan telah meningkat dari 210 km per jam menjadi 320 km per jam, dan kini melayani 1 juta penumpang per hari. Jalur baru diharapkan beroperasi pada kecepatan 500 km per jam, dengan waktu tempuh antara Tokyo dan Osaka hanya 67 menit. Pembangunan dimulai pada tahun 2011. Awalnya dijadwalkan dibuka pada tahun 2027, tetapi kini ditunda setidaknya hingga tahun 2034. Setiap hari, Amerika Serikat saja memproduksi lebih dari 9 juta barel minyak. Bayangkan, satu barel adalah hampir 159 liter. Dan sekarang, kalikan angka itu dengan ribuan sumur bor di seluruh planet. Tapi pernahkah Anda berpikir, apa sebenarnya minyak bumi itu dan bagaimana ia terbentuk? Ini bukan hanya cairan hitam, melainkan hasil proses jutaan tahun di perut bumi.
Minyak lahir dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang diubah oleh tekanan dan suhu menjadi hidrokarbon. Dan dari sinilah bagian paling menarik dimulai. Pencarian, pengeboran, pengolahan, dan transformasinya menjadi bahan bakar yang menggerakkan dunia kita. Produksi minyak rata-rata di AS tahun depan diperkirakan akan mencapai 9.900.000 barel per hari. Sebenarnya Anda tahu tidak, apa itu minyak dan dari mana asalnya? Semua orang bicara soal minyak, tapi tak ada yang menjelaskan apa itu. Kami akan menjelaskannya. Pembentukan minyak bumi adalah proses panjang yang memakan waktu jutaan tahun. Semua dimulai dari penumpukan material organik seperti sisa tumbuhan dan hewan di dasar laut dan danau. Seiring waktu, sisa-sisa ini tertutup oleh lapisan batuan sedimen. Di bawah tekanan dan suhu tinggi, sisa organik mulai berubah menjadi kerogen, zat padat seperti lilin. Peningkatan suhu lebih lanjut antara 60 hingga 150 derajat Celcius menyebabkan dekomposisi termal kerogen yang menghasilkan hidrokarbon cair. Hidrokarbon cair inilah yang disebut minyak bumi. Minyak yang terbentuk kemudian bermigrasi melalui batuan berpori hingga terperangkap dalam struktur geologis yang menghalanginya. Di sanalah minyak terakumulasi, membentuk ladang minyak. Menariknya, para ilmuwan masih memperdebatkan detail proses ini. Minyak mulai diekstraksi sejak zaman kuno, tetapi ledakan minyak yang sesungguhnya dimulai pada abad ke-19 dengan penemuan lampu minyak tanah. Untuk mendapatkan minyak, pertama-tama kita harus tahu di mana letaknya. Tahap ini, eksplorasi geologi adalah salah satu yang paling rumit dan mahal. Para ilmuwan menggunakan citra satelit, magnetometer, dan gelombang seismik. Yang paling spektakuler adalah survei seismik. Di area tertentu, ledakan bawah tanah terkendali digunakan untuk menciptakan gelombang yang merambat melalui batuan. Ketika geolog menemukan zona yang menjanjikan, pengeboran sumur pun dimulai. Rig pengeboran darat atau lepas pantai berubah menjadi konstruksi raksasa yang bekerja siang dan malam tanpa henti. Alat bor, pipa baja dengan mata bor pemotong, menembus bumi, berputar dengan kecepatan hingga 200 putaran per menit. Untuk melumasi mata bor dan mengeluarkan serpihan batuan, disuntikan lumpur pengeboran. Sumur modern dapat mencapai kedalaman dari 3 hingga 5 km. Bahkan dalam beberapa kasus, hingga 10 atau 12 km. Misalnya di Texas atau Arab Saudi, sumur dibor dengan panjang lebih dari 8 km. Dan seringkali sebagian jalurnya horizontal. Satu operasi semacam ini menelan biaya jutaan hingga puluhan juta dolar dan tidak selalu berhasil. Tetapi jika sumur tersebut produktif, minyak mulai naik ke permukaan karena tekanan atau dengan bantuan pompa. Arab Saudi adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Pada bulan Februari, Arab Saudi memproduksi hampir 9 juta barel minyak per hari. Negara ini berpotensi memperkuat posisinya di pasar energi, karena Saudi Aramco telah menemukan 14 ladang minyak dan gas baru. Setelah eksplorasi dan pengeboran selesai, dimulailah tahap kunci, ekstraksi. Jika ladang minyak kaya, minyak akan mulai naik ke permukaan dengan sendirinya karena tekanan. Ini disebut semburan liar, dan meskipun terlihat spektakuler, metode ini sekarang dianggap kuno dan berbahaya.
Sumur modern dilengkapi dengan sistem katup yang rumit untuk mengontrol tekanan. Minyak mencapai permukaan melalui sistem perpipaan, lalu menuju unit pengolahan, di mana ia dipisahkan dari gas ikutan, air, pasir, dan pengotor lainnya. Tahap ini sering terjadi langsung di lokasi ekstraksi. Proses pemisahan pengotor sangat menarik. Minyak kotor masuk ke dalam tangki besar, di mana gaya gravitasi bekerja. Gas yang ringan naik ke atas, sementara air yang berat mengendap di dasar. Jika air terperangkap dalam minyak sebagai tetesan mikro, pemisahannya tidak mudah. Maka ditambahkan deemulsifier, bahan kimia yang memecah emulsi. Terkadang untuk meningkatkan tekanan digunakan metode ekstraksi sekunder, misalnya menyuntikkan air atau gas ke sumur lain untuk mendorong minyak ke sumur produksi. Teknologi semacam ini memungkinkan ekstraksi hingga 60% cadangan dari sebuah ladang. Produktivitas rata-rata sumur modern di AS adalah antara 500 hingga 1.500 barel per hari. Bayangkan, satu barel adalah hampir 159 liter. Sekarang kalikan itu dengan ribuan sumur di seluruh dunia, dan Anda akan mendapatkan gambaran skala sebenarnya dari produksi minyak. Minyak mentah itu sendiri adalah campuran kompleks dari ratusan hidrokarbon. Untuk mendapatkan bensin darinya, bahan mentah ini harus melalui beberapa tahap teknis di kilang minyak. Semuanya dimulai dengan distilasi fraksional. Minyak mentah dipanaskan hingga suhu antara 350 hingga 400 derajat Celcius dan dimasukkan ke dalam menara distilasi. Berbagai komponen minyak menguap dan naik ke ketinggian yang berbeda, lalu mengembun dan dikumpulkan. Fraksi bensin, salah satu yang paling ringan, biasanya dikumpulkan pada suhu antara 40 hingga 200 derajat. Namun, distilasi mentah tidak cukup. Dari proses ini hanya diperoleh sekitar 15 hingga 20% fraksi bensin.